Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Danielno. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Widya Sasana Malang. Saat ini saya sedang menjalankan studi tingkat kedua semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu tema dari mata kuliah Filsafat India. Dan tema yang saya pilih pada kesempatan ini adalah memahami metode pencarian kebenaran dalam filsafat India. Pertama-tama saya akan menjelaskan periodisasi filsafat India. Nah, dalam periodisasi filsafat India ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, periode Samanveda yang terjadi pada tahun 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Puradil yang terjadi pada tahun 200 sampai tahun 1200. Yang ketiga, zaman skeptisme itu terjadi pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Yang keempat, zaman Muslim itu terjadi pada tahun 1200 sampai 1757. Dan yang kelima adalah zaman modern, yaitu tahun 1757 Masehi. Pada bagian ini, pertama-tama saya menjelaskan tentang pramana. Pramana ini sendiri merupakan metode pencarian kebenaran berdasarkan epistemologi atau teori pengetahuan atau cara untuk mendapatkan kebenaran. Pramana ini juga keberadaannya itu sangat dibutuhkan dalam filsafat India, teristimewa dalam pencarian akan kebenaran itu sendiri. Nah, pramana ini sebagai salah satu jalan menuju kebenaran itu memiliki 4 jalan. Yang pertama itu pratiksa pramana, dan yang kedua anumana pramana, yang ketiga upamana pramana, yang keempat sabda. Nah, pramana ini juga itu sangat dibutuhkan oleh Naya agar mampu mendapatkan kebenaran yang terkandung dalam 4 kaidah pengamatan. Sebagai jalan kebenaran yang pertama, yaitu prataksa pramana, yaitu menekankan bagaimana ekstensinya mampu memberikan pemahaman fundamental terhadap penilaian terhadap objek-objek berdasarkan situasi yang terkandung di dalamnya. Dalam pramana jenis ini juga itu mengajarkan 4 faktor yang mempengaruhi kebenaran. Yang pertama itu subjek pengamat, yang kedua keadaan objek yang diamati, yang ketiga keadaan hasil yang diinginkan, dan yang keempat adalah keadaan alat dan cara untuk mengamati. Dan pemerolehannya pengetahuan lewat pratyaksa ini
menggunakan metode induktif. Yang kedua, Anumana Pramana. Anumana Pramana ini merupakan proses pencarian kebenaran itu melalui pengamatan dan penyimpulan. Proses penyimpulan ini juga itu dijalankan melalui 4 cara. Yang pertama, Pratjin, yang kedua Hetu, yang ketiga Udaharana, dan yang keempat Upanaya. Anumana Pramana ini juga memiliki 3 syarat mutlak dalam pembuktian akan kebenaran. Yang pertama, paksa. Paksa ini merupakan suatu kesimpulan yang ditarik. Yang kedua, sadya. Sadya ini merupakan objek yang ditarik kesimpulannya. Dan yang ketiga adalah lingga. Tanda dan benda yang tidak dapat dipisahkan dengan kesimpulannya, termaksud pengetahuan pembantu. Jalan kebenaran yang ketiga ialah Upamana Pramana. Nah, Upamana Pramana ini merupakan suatu bentuk pengamatan kebenaran melalui sebuah perbandingan atau analogi. Upamana Pramana juga merupakan kebenaran pengetahuan yang diperoleh dengan cara seperti ini tadi, yaitu seperti analogi, sangat tergantung pada variabel yang dibandingkan. Upamana Pramana ini memiliki berbagai cara dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama, cara untuk memperoleh pengetahuan itu dengan membandingkan suatu objek yang akan dipelajari berdasarkan objek lain. Yang kedua, kebenaran pengetahuan itu tergantung dengan variabel yang dibandingkan. Dan yang ketiga, berfokus pada variabel-variabel dalam menelusuri suatu pengamatan melalui perbandingan. Jalan kebenaran yang terakhir yaitu Sabda Pramana. Nah, Sabda Pramana ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian atau sabda. Dalam mencari kebenaran, itu dapat melalui 2 hal, yaitu Laukita Sabda, yaitu kesaksian yang berasal dari orang yang dapat dipercaya, dan kesaksiannya itu dapat diterima menurut logika atau akal sehat. Yang kedua, Waidika Sabda, yaitu bentuk kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Weda yang merupakan Sabda Brahma yang tidak mungkin salah. Sekian saja presentasi dari saya. Semoga dapat berguna bagi kehidupan kita semua, terkhusus dalam mempelajari filsafat India. Terima kasih.